ada batu kerikil kena darahnya nyocor, tiba-tiba tai onta kena di wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi coba lihat, Nabi Muhammad ngutuk nggak? Enggak. Maka nih para ulama nggak boleh ngutuk umat, apalagi cuma beda jalur pergerakan dakwahnya beda sedikit lah ya. Ustadz yang suka maulidan sama nggak maulidan ya, sama, itu pergerakan dakwah. Begitu juga pergerakan politik, bersainglah dengan yang baik, fastabiqul khairat, mana yang duluan untuk kebaikan aja. Karena kalau tujuan kita memang untuk khairat, maka kita nggak berlomba dengan orang, kita berlomba dengan kerjanya, kita berlomba dengan amal dan karyanya. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kiai-kiai kalau nggak benar, dia berlomba dengan sosok Habib, itu salah. Maka dia akan menyebarkan hoax sekitar si Habib itu. Tapi kalau kiainya benar, dia dengar si Habib Fulan buat pesantren, dia buat pesantren. Dia dengar Habib Fulan buat majelis zikir, dia buat majelis zikir, bahkan saling undang-mengundang. Begitu mereka dulu, fastabiqul khairat. Tujuan kita khairat. Apa arti khairat? Kebaikan, keberkahan. Keberkahan itu artinya bahasa Arab itu kebaikan yang melimpah. Maka khairat dengan barakah itu sinonim. Khairat kebaikan, barakah kebaikan yang melimpah, itu sama ya. Nabi Muhammad SAW bekerja dalam senyap, diusir, dicaci, tapi beliau sabar. Bayangkan nih, ini kalau para habib, para ustadz, para umara, pemimpin kita dicaci orang, itu nanggepinnya gimana? Itu ketahuan nanti kualitas rohaninya, dia wali Allah atau bukan. Nabi Muhammad diusir, beliau sedih, beliau nangis. Tapi dalam nangisnya beliau mengatakan, ya Allah, yang melemparku tidak kenal siapa aku. Jadi beliau nggak bilang, oh lu gak kenal gua ya, awas lo, gak gitu. Tapi Nabi, ya Allah, mereka gak kenal aku kekasih engkau, wakil engkau di muka bumi. Aku ingin membuat kebaikan untuk mereka, tapi mereka salah faham, ya Allah. Mohon lahirkan keturunan yang faham siapa aku, wahai Rasul. Jibril lain ngomongnya. Coba, ini kan mohon maaf nih, kadang-kadang umara, ulama itu punya simpenan, bukan simpenan istri, simpenan jin, simpenan ilmu. Ntar bagi apa itu? Oh, pernah kadang-kadang punya jimat macam-macam. Diserang dikit balas pakai hizib. Tahu hizib gak bun? Ya, doa-doa untuk dibaca dari Quran, lalu ada rahasia-rahasianya. Ada yang untuk riyadhah amalan rohani, ada yang untuk mempertahankan jiwa, ada yang untuk nyerang orang. Ada hizibnya tuh. Dulu Sayyidina Jibril ketika Nabi diserang, Jibril kemudian turun. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, maukah kamu aku hancurkan negeri Taif? Wah, itu kalau kita kayaknya mau ya, langsung parahnya hancurin aja. Ya, mau jadi pengikut Nabi Muhammad atau Jibril? Ini Jibril nggak marah saya ngomong begini, nggak marah. Dia malu sampai hari ini. Sampai hari ini Jibril malu dengan pertanyaan itu. Wajar Muhammad yang secara fisik bentuknya lemah, ternyata dia lebih kuat daripada aku. Wajar ketika naik ke langit 7, naik ke Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril tidak sanggup meneruskan perjalanan. Nabi Muhammad dengan tubuh manusia yang dianggap lemah ternyata tembus ke arah sana. Karena sabar. Orang-orang sabar ini ma'allah, innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau mau cari wali Allah nggak usah jauh-jauh, cari orang paling sabar di kampung itu wali Allah. Sabar itu bukan hanya masalah penyakit, hidup susah. Sabar yang paling berat, sabar ditinggal orang, sabar dibenci orang, itu paling berat. Saya nggak sanggup, amal sabar nggak sanggup. Saya minta amal yang lain aja lah. Serius, saya nggak mampu untuk sabar. Maka kita selalu menumpang dengan kemuliaan Rasulullah SAW, Sayyidus Sabirin, orang yang paling
paling sabar. Jangankan Nabi ya, jangankan Nabi diserang orang, kita nih tetangga rese, dalam hati apa? Mati aja kau ya, gitu kan? Dalam hati. Di Facebook, di Instagram, ini umur-umuran pakai Facebook kayaknya nih. Tapi ada yang sih Instagram gitu ya. Ada TikTok. Ada orang komen gak enak, kesel boleh, tapi menyerang balik yang tidak baik. Kalau kita kemudian membalas cacian dengan cacian, bedanya apa kita dengan mereka? Ya, ini Nabi Muhammad SAW. Beliau rela dirinya dicaci, tapi belum bergerak ketika mereka semuanya tidur. Puncaknya nama Nabi Muhammad bocor ke orang Madinah. Orang Madinah bilang, itu seorang Nabi, masa orang baik gitu diusir? Maka orang Madinah kirim 12 orang pertama untuk berkenalan dengan Rasulullah. Setelah kenal mereka mengatakan ini benar kekasih Allah. Maka mereka berbaiat di bukit namanya Bukit Aqabah. Berbaiat 12 orang. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, next kami kirim 70 orang. 12 orang pertama laki-laki, 70 orang berikut, ada perempuannya juga yang ikut berjuang bersama Rasulullah. Dikirim dari Madinah. Maka ada namanya perjanjian Aqabah atau Baiat Aqabah, sumpah setia Aqabah kedua. Nabi dalam masa penungguan itu tiba-tiba masuklah bulan Rajab, istrinya wafat, pamannya sebagai ayah angkatnya pun dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau sabar diusir sabar, maka Allah angkatlah beliau ke langit. Nah, ini yang akan saya ceritakan tar malam lah ya. Tar malam di mana? Lagi? Ar-Rahman ya, insyaallah. Oh, nama antum nih. Nama Allah bukan nama antum. InsyaAllah tar malam kita berbicara tentang kisah Mi'raj dan rahasianya. InsyaAllah. Lalu Nabi Muhammad SAW pergi hijrah. Nah, coba lihat hijrah. Nabi hijrah itu siapa yang duluan? Bulan Muharram datang, dikirimlah sahabat ke Madinah, diselamatin satu-satu. Kirim kloter satu, bulan berikut kloter berikut, terus terakhir nggak ada lagi orang, sisa hanya Nabi Muhammad SAW, sisa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Utsman dan istrinya. Nabi nggak mau selamat duluan, Nabi selamatin umat duluan. Nah, ini pemimpin abadi begini nih. Maka nama beliau walaupun sudah dikubur fisiknya, namanya masih disebut Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya seorang tokoh agama, tapi juga seorang tokoh pemerintahan. Beliau juga seorang pemimpin yang sayang ke umatnya, nggak mau selamat sendiri. Selamatin dulu semua orang. Dulu belum ada pesawat. Dulu kalau mau jalan, mau safar pakai apa? Nggak ada Alphard, nggak ada Pak Jero, Bu Jero, nggak ada sedan, nggak ada. Pakai onta. Rasulullah ini lebih keramat, lebih banyak mukjizatnya daripada Sayyidina Sulaiman. Seharusnya beliau panggil angin, angin bawa aku terbang, tapi Nabi nggak mau. Nabi itu bisa pindah tempat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekejap, tapi Nabi nggak pakai itu fasilitas. Nabi ingin menurunkan kepemimpinan dengan tubuh fisik manusia, tapi ruhaninya rohani yang lebih tinggi dari malaikat. Itulah kemudian Rasulullah SAW, beliau hijrah pakai onta, bawa minum seadanya, di tengah jalan habis. Tiba-tiba beliau bilang, hai Abu Bakar, susu kita habis, air kita sudah menipis. Itu ada ibu-ibu lagi mengembala domba. Coba tanya, ada nggak dombanya nggak dipakai, dombanya yang sudah nggak diambil air susunya? Coba ditanya. Datanglah Abu Bakar, kata si ibu, ada noh, ambil noh, gitu. Jadi ada domba kurus, air susunya sudah nggak ada, tubuhnya sangat ringkis sekali, ya, sangat nggak kurus, nggak jelas. Apa kata si ibu? No, pakai.
Diambil itu, Nabi kemudian pijit-pijit. Ternyata binatang itu senang pijitan juga, bukan hanya manusia senang dipijit. Habib senang dipijit, Habib? Senang ya? Dipijit sama Rasulullah, mulai dari kepalanya, kakinya, semuanya. Itu gaya-gaya Nabi aja, biar kelihatan ada asbabnya. Ya, Nabi kan di tangannya ada semua. Cuma beliau nggak boleh nunjukin kesaktiannya sebelum menunjukkan sisi manusiawinya. Maka beliau mulailah urut itu bagian tempat keluar susunya. Nggak ada susunya aslinya. Tapi itulah peran Rasulullah. Rasulullah pinter berakting sebagai hamba. Itu diperah keluar susu. Si perempuan bingung. Loh kok bisa domba kurus gak makan penyakitan mengeluarkan air susu? Ini orang, itu perempuan norak sekali. Kalau dia punya smartphone mungkin dia foto-foto Nabi. Cuma saat itu gak ada. Tapi orang Arab dulu kalau memandang dengan mata itu sama dengan memfoto. Maka si perempuan ini terkenal nanti sebagai periwayat wajah Nabi. Hanya perempuan ini yang sanggup menceritakan wajah Nabi, karena dia belum tahu siapa itu orang. Lihatin dari sudut kiri, kanan, depan, belakang, siapa nih orang, kok bisa mengeluarkan air susu dari domba yang tidak berarti. Dia nggak tahu Nabi itu ngeluarinnya tangannya buka kunci surga. Di surga ada sungai susu, nahrul laban, dikeluarkan lewat tangannya. Dari mana kita tahu? Ketika Rasulullah perang, ada 700 orang, di riwayat lain 1000 lebih orang, semuanya kehabisan air. Nabi bilang, taruh air yang ada di depan. Lalu Nabi taruh tangan begini, semuanya keluar air. Itulah air yang lebih mulia dari air Zam-Zam. Disebut al-ma' al-Muhammadi, air Muhammad yang diambil dari haudnya. Itu kan punya Rasulullah. Beliau dengan rohaninya bisa sampai langsung. Dari mana coba air? Daripada Nabi, kan Nabi gak punya bawa drum. Ya, Nabi bukan onta yang di dalamnya ada nyimpan air, gak ada. Nabi ambil. Tapi harus ada asbabnya. Apa asbabnya? Kumpulkan sisa air kalian, taruh di sini. Ini namanya doa dengan rumus. Seperti tadi, siapa ibu tadi yang kasih saya apa tuh? Nah itu kok nggak ngerti dibilang syirik. Ya, itu bukan syirik, apa namanya tadi? Tabung tawar ya. Kali saya ini ada sesuatu yang gak enak di badannya, nggak dibersihkan. Itu doa berumus namanya. Doa dengan simbol. Tadi saya dengar aja, baca apa bu? Kata Pak Haji, Pak Haji Rahman, baca sholawat. Oh, itu berarti benar. Berarti itu benar, karena hanya dengan sholawat. Intinya sholawat, zahirnya pakai air mawar, pakai apa tuh tadi yang ya ada kunyitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya menikmati itu. Alhamdulillah. Rasulullah perah itu domba keluar susu, nggak ada susunya, itu keluar dari tangan Rasulullah. Serut, ajib. Tapi harus ada asbabnya. Maka kita ini jangan mandang hasil. Lihatlah usaha untuk kesana. Apa aja urusan agama. Ini para habaib ini, para kiai ini sudah menyaksikan di dalam hidup mereka bahwa tugas kita cuma mendatangkan sebab, tugas Allah yang memberikan hasil. Benar ini Pak Habib. Ini Habib Muhammad, saya tahu ceritanya tadi digosipin di mobil ya. Pahamlah kita ya. Lagi naik. Allah nggak mau kekasihnya, hatinya kemudian beralih kepada yang dia urus. Maka Allah cut, ada aja caranya ya. Sehingga kemudian nggak sibuk dengan makhluk, sibuk dengan Khalik. Itu cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka sahibul bait pewakaf ini Bu Haji Aida ya. Ini amanah dari Allah. Ini asbab aja. Niatkan, ya Allah, saya beramal begini, ada orang tuduh saya ria, ya Allah Engkau maha tahu isi hatiku. Ada orang bilang pengen ikhlas, diam-diam aja. Enggak begitu. Ria itu nggak ada urusan dengan kerjaan di depan orang atau di belakang orang. Ria itu masalah di hati.
Saya berbuat untuk dilihat orang atau untuk dilihat yang menciptakan orang itu? Beda tipis gak? Makanya Imam Zunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, Junaid al-Baghdadi kalamnya sama. Tarkul amal khaufan minar ria'un. Tidak beramal karena takut ria, itulah ria yang sebenarnya. Saya gak mau bikin masjid dibilang orang soleh, dibilang sok soleh. Gak begitu cara kerjanya, ya. Berarti tadi pengen apa? Takut disebut sok beramal, pengennya disebut apa? Sok ikhlas, benar nggak? Jadi orang-orang yang nggak mau berbuat di depan manusia karena takut ria, dia pengen disebut ikhlas. Bagi orang yang kenal Allah, orang ikhlas, kerja dalam gelap, kerja dalam terang sama. Yang dia lihat cuma Allah yang bersumpah dengan gelapnya malam, Allah yang bersumpah dengan terangnya siang. Ini yang paling penting. Ini kayaknya habis ini gosong nih ya. Mau lanjut nggak? Ini cerita masjidnya belum nyampe. Sampailah Rasulullah kemudian setelah difoto-foto sama si ibu-ibu ya, foto matanya. Sampailah di negeri namanya Kuba. Ya, ini banyak orang travel aneh lihat nih ya. Bener ya? Sahih, ini wajah-wajah travel lagi galau, jamaah sudah daftar tapi nggak bisa berangkat. Allah di bumi Harjo, Bumi Harjo, Pangkalan Bun, dengan Allah di Mekah Madinah sama nggak? Sama beneran. Maka doa di sini didengar Allah sama nggak dengan doa di depan Ka'bah? Sama. Yang beda cuma perasaan kita aja. Yang menuhankan Ka'bah, dia akan nangis-nangis di depan Ka'bah. Nanti kalau pulang dia lupa dengan Tuhan Ka'bah. Maka kita nggak menyembah Ka'bah, kita menyembah yang memuliakan Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pertama ketemu Ka'bah bacanya Allahumma zidhu tasyrifan wa ta'ziman. Ya Allah, tambahkan kemuliaan dan keagungan pada Ka'bah ini. Bukan menyembah Ka'bah kita. Rindu boleh, saya ini setiap hari kalau dengerin Quran saya mau nangis. Makanya saya mohon maaf, saya jarang nyetel tartil. Mending saya baca sendiri. Karena kalau dengan tartil ingat di sono terus, gak kuat. Kalau ceramahnya mau nangis terus. Rindu itu membuat kita menangis. Jadi kalau satu mobil dengan saya jarang Pak dengerin dengan Quran, saya jarang. Karena bisa netes terus, ingatnya sana terus, ingat ke sana. Gak kuat kita. Kalau sama saya dengerin paling sholawatan ya, lagu pop, lagu haram. Sampailah Nabi di Kuba. Sampai di Kuba, Nabi nggak buat rumah dulu. Apa yang pertama Nabi lakukan? Buat masjid. Karena masjid itu simbol ibadah dan simbol kerja, simbol taklim tiga. Jadi masjid itu dulu fungsinya bukan hanya sholat, ibadah, kerja. Jadi orang laporan di masjid, meetingnya di masjid. Bentar lagi mau tahun politik kan? Nah, coba kita lihat. Ada orang kampanye di luar masjid, ada dalam masjid. Apa bedanya? Kalau dalam masjid nggak perlu kampanye, pengajian aja kita. Ikut ngaji itu sudah lebih dari kampanye ke Allah. Ya. Maka nggak ada pun pemilihan, dia tetap ngaji. Nah, nanti coba lihat, tiba-tiba ada jamaah baru, bukan mualaf. Ternyata calon-calon yang mau dipilih, hati-hati ntar nih. Ya. Hati-hati ntar. Itu di semua kota, di semua negara sama. Di Amerika setiap kali mau pemilu besar itu gereja ramai. Yang datang tuh calon-calon itu sama. Kan orang sana kan taat juga, taat ala dia. Nabi Muhammad SAW awal majaa, pertama beliau datang ke Kuba yang dibangun masjid Kuba. Itulah sebabnya
orang yang sholat di Masjid Quba sama dapat pahala umroh. Ya. Dan Nabi setelah membangun Masjid An-Nabawi, setiap hari Sabtu jalan kaki atau naik onta ke Quba. Itu sunnah yang belum sempat saya hidupkan. Udah keburu kena pandemi, ya sudah. Dulu pengennya habis nginep besok hari saya jalan kaki ke Quba. Itu yang pengen dihidupkan. Mungkin nanti kalau imam akhir zaman sudah keluar aja kayaknya, ya. Gimana Bu? Nunggu Imam Mahdi keluar kayaknya. Udah keburu kena pandemi, kena dikit tutup. Ya. Maka kepada pengusaha travel, udahlah ya, banyak-banyak sholawat aja. Kalau nggak mungkin balikin aja tuh duit umat. Takut kemakan duit orang kan bahaya ya. Ini serius nih, Anda ngomong serius. Karena virus ini tambah ke depan, tambah varian. Karena dari WHO-nya bilangnya 6. Tuh kok mereka tahu kan? Baru keluarnya 3. Berarti ada 3 lagi ya. Salam. Selamat Mas Travel, Anda menjadi ahli sholawat. Ibu-ibu yang lagi daftar, kalau emang pengen umrah, daftar aja, nggak apa-apa. Kan udah niat. Allah itu mandang niat kita. Daftar aja. Pengen umrah nih tapi duitnya ditumpuk, ya berarti belum niat. Niat itu makrunatun bil fi'li. Niat itu mesti ada amalnya dibarengi. Makrunah, korin, barengan ya. Pertama beliau buat Masjid Quba. Selesai dari Masjid Quba, beliau rehat beberapa hari. Disambut oleh keluarga-keluarga beliau dari Madinah, termasuk ada Ummu Sulaim yang nanti anaknya diserahkan menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Anas bin Malik. Terakhir, nah, ini kisah terakhirnya karena udah mulai gosong ya, gosong tanpa perlu digoreng. Beliau naik onta bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat, disambut seperti tadi. Menyambut itu salah satu bentuknya. Kenapa kita kalau datang guru Tuan Syekh Habaib, kita ngucapin ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu adalah tiruan, bukan tiruan juga ya, mengikuti amalan sahabat Rasulullah SAW. Jangankan sahabat, Nabi kalau datang disambut pohon-pohonnya baca yang sama. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Muslim jelas sekali. Kata Nabi, tidaklah aku melewati satu pohon ataupun bebatuan kecuali pohon dan batu itu mau mengatakan ya Nabi salam alaika. Malu kita kepada pohon-pohon. Rasulullah datang dibaca sholawat, masa kita nggak baca sholawat? Maka jika datang pewaris-pewarisnya, orang-orang yang kenal kepada beliau, keturunan-keturunannya, maka kita mesti berselawat yang sama. Mau negeri ini diberkahi, hidupkan maulid Nabi nanti, hidupkan Barzanji ya, apalagi Sinti Duror yang isinya menceritakan tentang Nabi. Karena alam ini semua merindukan Nabi Muhammad SAW. Nabi naik onta ya. Nabi ini bergerak bukan dengan ro'yunya. Apa arti ro'yu? Kecerdasan otaknya, enggak. Nabi bergerak dengan bimbingan ilahiyah Allah. Ketika jalan, itu onta ditarik-tarik oleh orang Madinah. Tangan Nabi itu udah nggak tahu deh ya. Semua orang Madinah mencium tangan Rasulullah dan mengatakan, ya Sayyidi, ya Rasulullah, bangunlah rumah, bangunlah masjid di tempat kami. Semua suku mengatakan begitu. Tapi Nabi mengatakan, da'hu fa innahu ma'murun. Biarkan saja ontaku berjalan karena dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana berhentinya? Itu banyak tanah luas, ini ada sekian hektar, ini sekian hektar, sekian hektar. Tanahnya bagus-bagus, landai, sangat bagus. Tapi tidak satupun Allah memerintahkan berhenti wahai onta. Enggak. Sampailah di ujung kampung. Di situ ada kuburan-kuburan tua, perumahan keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Ontanya berhenti di situ. Nabi kaget.
kok berhenti di pekuburan? Bukan berhenti di tanah luas. Makanya nih para kiai, para habaib, para ustadz kalau bangun pesantren jangan ala kita. Mau diwujudkan hektar-hektar, tenang aja. Allah takdirkan A, ambil. Nggak ditakdirkan A, jangan ngayal. Orang yang berjuang begitu, dia ngikutin gerak Allah. Zahirnya dia usaha, batinnya dia berserah diri kepada Allah yang maha batin. Tiba-tiba wahyu turun kepada Nabi, bangunlah masjid di sini, bukan bangun rumah. Jadi seorang kiai, seorang guru, seorang pejuang, yang pertama dia bangun bukan rumahnya, tapi masjid tempat dia berkarya, madrasah tempat dia mengajar. Karena dulu masjid itu sama dengan ma'had, madrasah. Kalau di Jawa, masjid dikelilingi oleh pondok-pondok. Karena pondok itu kalau di kampung saya, itu ada surau besar di tengah, ada surau-surau kecil. Surau kecil ini dikasih nama, misalnya orang Bumiharjo, surau Bumiharjo, santrinya di situ. Orang apa lagi gitu, orang Sampit. Ya, ini apa lagi kota-kotanya? Sampit, Langkaraya, apa lagi? Aduh banyak banget. Surau Dayak gitu ya, Surau Banjar, dikelilingi. Dulu ada Syekh Abdurrahman Al-Batu Hampari, lama di Mekah, umur 130 wafat. Beliau buat surau untuk ma'had tahfiz dan bersuluk thariqah di situ, dan buat surau-surau. Jadi yang dibangun bukan rumah, beliau membangun pondok-pondokan untuk tempat orang beribadah dan belajar. Nah, ini yang harus kita ikuti ya. Dan saya melihat ini sudah bagus kan ya, masjid dulu. Nanti kalau orang udah datang ke masjid, lama-lama asram aja jadi, insya Allah. Lalu beliau diperintahkan, hai Muhammad, bangun di sini. Perintah turun, Nabi terjemahkan. Nabi ngomong kepada keluarga Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, saminuni haitakum, tolong jual saja. Berapa harga tanah kuburan tua kalian ini? Apa kata orang keluarga Abu Ayyub? Wahai Rasulullah, dimanapun engkau mau ambil, gak usah engkau beli. Jadi ternyata Rasulullah SAW gak mau juga, wakafin dong, gak mau. Nabi itu gak suka nyebar proposal. Nabi itu makhluk yang harga dirinya tinggi. Harga dirinya tinggi. Saminuni haitakum, ini berapa harganya Abu Ayyub? Begitu. Kalau saya sanggup, saya beli bertahap. Kalau nggak sanggup, mereka kalimatnya saminuni, ya berapa, dikit-dikit, bertahap. Kata mereka, ya Rasulullah, ambil. Baik, besok nggak ada istirahat. Beliau langsung kerja bakti, gotong royong, nggak ada istirahat, kerja terus. Karena di situ ada kuburan orang musyrik, yang kuburan musyrik diangkat, dipindahin, kuburan yang lain dibiarkan, masih ada. Maka orang-orang yang ikut Aqabah dulu mungkin sudah ada yang meninggal di situ. Barulah dibangun masjid, nggak semegah masjid apa nih, Nur Aida, Nur Aida At-Taqwa, Bu Haji Aida ya berarti ya. Ya semoga namanya sampai tembus ke langit, amin ya. Belum sebagus ini. Dulu pelepah kurma ya, batang-batang kurma. Jangan dibayangkan masjid Rasulullah itu ada kubahnya. Masjid Rasulullah itu nggak pakai kubah. Masjid Rasulullah itu kayak apa ya, kayak saung-saung biasa. Lantainya pasir yang dikeraskan. Di tengah-tengahnya ada tiang-tiang tempat Nabi bersandar, sahabat-sahabat tidur-tiduran siang. Kemudian Nabi diberikan anyaman. Ini pohon apa namanya? Kayak sawit begini kan, mirip kan? Dibuat anyaman, Nabi tidur di situ. Kadang-kadang Nabi tidur miring. Ya, terciptalah di situ ada pulau Kalimantan. Ya? Sayyidina Umar melihat geleng-geleng. Kok orang terkenal di langit begini tidurnya di bumi? Maka Nabi itu orangnya, kalau emang sudah enak, kalau enggak ya beli hidup sederhana. Rasulullah sederhana meskipun jiwanya sangat kaya. Ini cerita Nabi sederhana. Ntar ada cerita Nabi kaya ya, ada lagi ceritanya. Pendek cerita, Bapak Ibu yang berkan Allah, jamaah yang dicintai Allah. Jika kita ingin membangun umat, bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala,
ya'malu, berbuat saja. Ikuti ilham-ilham dari Allah. Karena kita bukan Rasul, kalau ada masalah sholat 2 rakaat, maka Allah akan ilhamkan lewat kalbu. Kalaupun nanti keliru, Allah yang sendiri yang akan meluruskan. Jangan bekerja dengan pintar kita, kelompok kita, pengikut kita, jangan. Bekerjalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan ayat itu ya, surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya yang hanya memakmurkan, ya'muru masajid Allah, memakmurkan, meramaikan, bekerja di masjid-masjid Allah, wal yaumil akhir, yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Semoga ini pertanda kita percaya pada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah wa ata zakat. Nah, cukup untuk berbuat dunia, untuk berbuat di sini percaya doang. Mesti aqamas shalah, harus ada ibadah yang dikerjakan, ada ibadah pribadi. Aqamas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga yang paling mahal, wa ata zakat, ibadah sosial. Ibadah sosial berbagi. Kalau nggak ada berbagi, mungkin masjid ini nggak jadi, dan tempat rumah yatim nggak akan jadi. Jadi untuk memakmurkan masjid Allah, tidak hanya dengan ibadah batin, juga ada ibadah sosial. Maka saya mengatakan kepada teman-teman kita, kamu kalau sholat belum zakat, kamu kalau sholat belum wakaf, kamu kalau sholat belum sedekah, sholatmu tidak sempurna. Saya mengimbau, mari banyak-banyak berzakat. Banyak zakat 2,5% itu minimal. Kalau bisa dilebihin 3,5, ya. Sedekah, hadiah, banyak-banyakin. Dan disebutkan itu walam yakhsha illallah, ini kata paling inti. Dan mereka tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Ini yang paling inti. Kalau takut segan kepada Allah, berarti dia kenal kepada Allah. Maka ajarkan di masjid ilmu ma'rifatullah. Ajarkan sifat 20, ajarkan tafsir-tafsir, ajarkan tentang Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT, diridhoinya, diterima sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari kami, sampai jumpa antar malam. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.